Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Mubarok pada materi pendidikan agama Islam di kelas 4 untuk semester 1. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran keempat, yaitu tentang menyambut usia baligh pada pendidikan agama Islam kelas 4 semester 1 untuk kurikulum sekolah penggerak, kurikulum operasional sekolah penggerak. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mempelajari lebih lanjut bagaimana usia baligh itu, apa artinya, apa ciri-cirinya, seperti apa kita harus menghadapinya, bagaimana kita atau konsekuensi apa setelah usia baligh itu. Mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dengan membaca doa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini adalah materi yang tepat diberikan untuk usia baligh, ya, usia baligh atau usia kalian kelas 4. Nah, pada pembahasan kali ini ada 3 materi yang akan kita sampaikan, yaitu tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih, kewajiban anak akil baligh, dan juga apa yang harus dilakukan oleh anak sesudah akil baligh. Nah, sebelum itu mari kita simak dulu bagaimana penjelasan para ulama terkait dengan penjelasan tentang ciri-ciri daripada anak usia akil baligh. Selamat menyimak. Laki-laki, anak laki-laki akan disebut baligh jika mereka pertama keluar air mani di usia 9 tahun hijriyah. Enggak berlaku tahun Masehi. Maka sudah waktunya kita menghafal hijriyah. Usia 9 tahun hijriyah kok keluar mani, maka dia disebut sebagai seorang anak yang baligh. Jika usia 9 tahun hijriah belum keluar mani, ditunggu 10 tahun. 10 tahun belum keluar, ditunggu 11 tahun. 12, 13 kok belum keluar mani, belum dianggap baligh. Sampai kapan? Ditunggu sampai umur 15 tahun. Kalau sudah genap 15 tahun baru dianggap dia baligh karena umur. Kalau yang pertama tadi baligh karena keluar air mani, yang kedua karena umur. Maka kalau sudah ada anak laki-laki sudah umur 15 tahun, pasti dia baligh biarpun tidak keluar mani. Selesai. Anak perempuan kapan disebut sebagai anak yang baligh? Sama sebetulnya kayak laki-laki. Keluar mani di usia 9 tahun hijriyah. Cuman ada tambahnya satu, keluar darah haid di usia 9 tahun hijriyah haid. Maka anak gadis kita yang 9 tahun atau 10 tahun kok sudah keluar darah haid, maka dia baligh. Baligh. Kalau ternyata usia 9 tahun tidak keluar mani dan juga tidak keluar darah haid, ditunggu 10. 11. Kalau 11 keluar saat itulah disebut baligh. 11 kok belum keluar, 13 belum keluar, 14. Genap 15 tahun seorang anak gadis akan dianggap sebagai seorang anak yang sudah balighah. Biarpun tidak keluar mani, biarpun tidak keluar darah haid. Bagaimana? Apakah sudah menyimak penjelasan tadi? Nah, baik, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan proses bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada layar atau di layar Pak Guru tampilkan usia dari 0 sampai 60 tahun lebih, ya, periode perkembangan serta spesifikasi atau
apa sih ciri masa perkembangan tersebut. Pada kolom yang Pak Guru beri tanda warna merah itu dari 7 sampai 9, 10 sampai 12, sampai 14 sampai 17. Nah, usia SD itu dimulai dari ada yang 6 tahun, ada pula yang 7 tahun. Sebetulnya usia anak sekolah dasar itu adalah dimulai dari 7 tahun supaya kematangan fisik dan juga kematangan mental. Ya, maka beruntung anak-anak yang masuk sekolah dasar 7 tahun mulainya kelas 1. Ini adalah masa anak periode pertengahan. Selanjutnya usia 10 sampai 12 ini usia kalian ya, usia kelas 4, kelas 5, kelas 6. Yaitu masa sekolah dasar dan cirinya ini masa akhir periode masa anak periode akhir. Ya, makanya dalam pendidikan selanjutnya di kepramukaan nanti dibagi ada pramuka siaga, pramuka penggalang. Anak-anak usia 10, 11 itu masuk ke penggalang, pramuka penggalang, gitu ya. Apa manfaat maksudnya, Pak? Maksudnya itu adalah bahwa ini merupakan perkembangan pertumbuhan daripada periode anak-anak, kematangannya dan seterusnya. Nah, arti usia balik. Usia balik itu adalah usia di mana seorang anak telah sampai pada batas usia tertentu. Ya, dengan usia tertentu itu si anak mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, dengan itu menjadi awal mula terkena beban kewajiban dalam menjalankan syariat. Kemudian hal-hal yang harus ditentukan sebelum pembahasan usia balik adalah jenis kelamin. Kalau anak usia bayi yang dilahirkan itu punya 2 jenis kelamin, kalau tidak laki-laki ya perempuan, gitu ya. Karena masing-masing dari jenis kelamin tersebut nanti ada ciri dan perbedaan-perbedaannya. Nah, tanda-tanda utama usia balik sesuai jenis kelamin kita bagi menjadi 2 ya, dari laki-laki dan juga anak perempuan. Untuk anak laki-laki itu nanti ada istilah mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah itu adalah suatu kondisi di mana seorang anak pada usia tertentu, ya usia sebagaimana tadi dijelaskan di awal itu 9 tahun dimulai dihitung. Kalau usia 9 tahun ada mimpi basah, maka dia sudah masuk kategori terbalik. Nah, jadi mimpi basah itu adalah kondisi di mana seorang anak pada esok harinya setelah dia bangun itu celananya basah, tuh ya, basah ada cairan tertentu yang merupakan ciri daripada anak ini sudah meninggalkan masa anak-anak. Kemudian sampai usia 15 tahun, kalau usia sudah 15 tahun maka kalau dia tidak mimpi atau bermimpi tetap dia sudah terkena daripada usia balik. Kemudian untuk perempuan ada istilah haid atau menstruasi, yaitu keluarnya darah segar pada usia biasanya dimulai dari usia 9 tahun. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi, kalau usia 9 tahun belum keluar maka ditunggu usia 10 sampai usia 15. Kalau usia 15 belum keluar maka dengan sendirinya dia sudah menjadi anak yang usia akil balik. Selanjutnya di sini ada kisah bagaimana usia balik pada laki-laki. Anak-anak silakan bisa baca di buku pegangan anak-anak, yaitu kisah tentang Ahmad yang tiba-tiba terbangun pada malam harinya. Coba kita lihat ya, cerita ini itu ada di buku pegangan siswa halaman 59. Nah, apa yang diceritakan di situ adalah bahwa Ahmad tiba-tiba terbangun di malam hari, padahal masih pagi. Dia melihat celananya basah, padahal tidak terjadi apa-apa.
bukan terguyur oleh hujan, bukan pula diguyur air, bukan pula kenapa-napa. Nah, dan juga bukan kencing. Nah, namun tiba-tiba saja basah. Nah, maka esok harinya ditanyakan bahwa itulah diantara ciri daripada anak laki-laki yang sudah balik. Nah, selanjutnya kisah pada perempuan. Nah, kisah ini ada di halaman 61 ya. Aisyah yang dialami oleh Aisyah gitu ya. Kalau tadi laki-laki itu bermimpi, kalau perempuan itu keluar darah. Nah, keluar darahnya ini bisa pagi, sore, siang, malam dan seterusnya ya, tidak eh, apa eh, tidak melulu harus pagi misal. Nah, itu penjelasannya. Nah, ketika darah segar itu sudah keluar, maka itu menunjukkan bahwa si perempuan termasuk sudah orang yang dikenai kewajiban dalam menjalankan syariat. Nah, terus apa yang dilakukan setelah itu? Yang dilakukan setelah itu adalah pagi harinya atau setelah itu harus mandi besar. Apakah itu mandi besar, Pak? Mandi besar adalah mandi yang dilakukan karena telah berhadas besar. Seperti keluar cairan mani, telah selesai datang bulan, ya, atau menstruasi, haid, kemudian juga setelah berhubungan badan antara suami dengan istri. Nah, pada mandi ini tidak boleh ada satu bagian tubuh pun yang tidak terkena basuhan atau siraman air. Semua anggota tubuh harus terkena basuhan atau siraman air. Oleh karena itu, tata caranya adalah sebagai berikut, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kita harus berwudu terlebih dahulu. Maksud wudu di sini adalah wudu bukan untuk wudu sholat, tapi membasuh beberapa anggota badan yang sebagaimana kita melaksanakan wudu. Ya, hal ini kenapa dilakukan? Untuk mengurangi potensi ada bagian anggota tubuh yang tidak terkena basuhan air atau siraman air. Nah, kemudian ketika kita sedang melaksanakan ini atau mau wudu untuk mandi besar, jangan lupa kita membaca niat. Niatnya nawaitu husral janabati lillahi ta'ala. Itu yang paling mudahnya ya. Aku berniat untuk mandi janabah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh dengan menggosok bagian tubuh sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, biasanya dilakukan bagian kanan. Jadi tangan kanan dulu ya, dari bahu tangan kanan itu yang disiram. Kemudian baru setelah itu tangan kiri, bahu sebelah kiri, dan kemudian baru dari atas kepala membasuh sekujur tubuh secara merata dari atas kepala sampai ke bawah dan seterusnya. Nah, terus apa yang harus dilakukan apabila saya mencapai usia balik? Yang pertama tadi mandi besar ya. Yang kedua, kita harus mengetahui perkara apa yang dilarang dan perkara apa yang harus dikerjakan. Hal-hal yang harus dikerjakan satu tadi ya, mengetahui perkara yang dilarang. Jadi kalau anak perempuan sudah haid, maka ada perkara yang harus dihindari atau dilarang selama dia haid. Nah, itu seperti itu. Begitu juga anak laki-laki selama dia belum mandi besar, maka ada larangan-larangan untuk itu. Nah, setelah itu apa hal-hal yang harus dia ketahui dan harus dikerjakan. Nah, hal-hal yang dilarang ketika kita sedang dalam kondisi berhadas besar atau sebelum mandi janabah, pertama i'tikaf atau berdiam diri di masjid. Yang kedua, sholat, menjalankan sholat, sujud tilawah, sujud syukur. Yang ketiga, membaca mushaf dengan cara dipegang. Adapun kalau membaca dengan cara menghafal itu tidak apa-apa, tapi dengan niatan untuk berzikir. Kemudian yang keempat, tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali, dan yang kelima adalah puasa. Itu hal-hal yang dilarang selama kita dalam kondisi janabah ya, atau belum mandi janabah sementara kita berhadas besar. Nah, terus perkara apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita ketahui? Yang harus kita ketahui adalah pertama, sholat fardu. Kalau tadinya sebagai sarana belajar, setelah kita balik maka tidak lagi belajar tapi kewajiban.
Yang kedua menutup aurat. Ya, aurat laki-laki yaitu dari lutut sampai pusar, aurat perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, setelah itu menuntut ilmu agama. Ya, kita harus mendalami ilmu agama supaya tahu mana kewajiban yang harus dikerjakan dan mana larangan yang harus ditinggalkan. Itu beberapa hal yang harus dilakukan apabila kita mencapai usia balik. Demikian penjelasan Pak Guru pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan berikutnya, insya Allah Pak Guru akan terangkan kembali bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan usia balik. Selamat belajar dan menyimak, dan selanjutnya silakan dibaca di buku panduan atau buku pegangan kelas 4 ya untuk kurikulum sekolah penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.